Recording in progress. Oke. Sudah ya, Pak Haji ya, sudah direkam ya. Baik, terima kasih ya. Baik, makasih. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan pendalaman materi kita ini. Ya. Tadi sudah kita bahas ya di materi apa KB4 ya, KB4 modul 6. KB4 modul 6. Yang lebih hati-hati tentu kita berbutuh yang yang ketiga masuk mushaf. Ya. Yaitu wajib berwudu bagi mereka yang ingin memegang mushaf secara langsung tanpa ada perantara. Berdasarkan firman Allah, la yamassuhu illa al-mutahhar. Baik, kalau gitu kita ini aja ya. Ya, kita langsung bahas itu aja ya. Tes sumatif modul 6. Halaman 104. Halaman 104. Coba dibuka modulnya ya. Modul 6-nya. Modul 6. Nah, yang penting ya. Yang penting adalah pada saat menjawabnya itu alasannya ya, alasan. Jadi itu yang penting. Jadi alasan. Jadi alasan itu ya menunjukkan reasoning ya, reasoning di dalam suatu menjawab permasalahan. Ya, permasalahan. Ini di apa? Ini. Tapi sebentar. Jadi sebelum tes sumatif ini kayaknya kita selesaikan aja ya. Penyelesaian tugas akhir modul 6 ini. 6 nomor 3 kan sudah ya. Sudah dibahas ya, sudah. Ya. Baik, kita mulai dari nomor 1 aja ya, nomor 1. Ya, nomor 1 tugas akhir modul 6 berdasarkan penjelasan tentang tautologi dan kontradiksi, selesaikan masalah berikut ini dengan menuliskan langkah-langkahnya. Nah, gitu ya. Yang A ya ada D ya, 1A 1B ya, 1B ya. Ya, 1B. Ya. Selesaikan masalah. Ya dari ya ini maksudnya tunjukkan ya. Ya. Tautologi dan kontradiksi, selesaikan masalah ini dengan menuliskan langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya. Oke. Dan kemudian setelah itu menjawab salah karena jauh dari ayat salah. Ya. Ya. Ini menunjukkan aja ya sebenarnya ya. Menunjukkan ya apakah yang A ini tautologi atau kontradiksi gitu ya. Ya, menunjukkan tautologi atau kontradiksi gitu kan. Begitu pula yang D ya. Jadi nomor 1 ini ya. Ya, nomor 1 ini menunjukkan apakah dia tautologi, apakah atau dia kontradiksi. Nah, itu aja ya. Ya coba di ini kita bahas aja, kita selesaikan ya. Silakan di ini dulu ya, dikerjakan nomor 1A dan B dulu. Ya, tentang tautologi dan kontradiksi ya, tentang tautologi dan kontradiksi ini. Nah, silakan. Yang ketiga, yustahabul wudu lil junub idza arada an ta'uda lil jima' atau arada an
untuk melakukan perbuatan tanpa Ya, halo, gimana? Sudah selesai ya? sesuatu yang sulit sekali bahkan mustahil. Sudah selesai ya. Oke. Coba Ari, nah, Ari belum pernah ini. Sudah, Ripa. Ari. Sudah, Ripa, kemarin. Ari udah pernah? Udah. Udah, Pak. Ya, Bapak lupa. Sudah, Ripa. Udah. Yo. Oke, udah Bapak lupa ya. Oke, kalau udah ya. Sekarang yang belum aja, siapa nih yang belum ini? Yang belum silakan. Yang belum. Reski, Halo, Reski Pak belum. Dina Reski. Ustiani. Dina sudah Pak, Dina. Sudah, Pak. Reski Pak yang belum Reski. Reski. Oh, Reski. Oke, Reski. Reski Saputra. Ya, Pak. Halo. Nah, ya. Silakan Reski yang A, 1A-nya. Gimana? Oh, ya, Pak. Tahu lagi apa kontradiksi? Kalau dari hasil yang Reski gunakan dengan tabel ya, tabel kebenaran ya, Pak. Ya, Dengan tabel hasilnya, Pak, pas di hasil akhir nanti ada satu pernyataan yang salah, Pak. Loh, berarti bukan tautologi, bukan kontradiksi berarti? Iya, Pak. Bukan. Bagaimana bisa tampilkan, Reski? Ini ya? Ya. Tolong Ini Pak Fahmi. tampilannya? Ya, dihapus dulu yang itu kontradiksi. Ini hasilnya? Iya, Pak. Ini hasilnya? Iya, Jadi, Pak. hasilnya, oh ada yang S itu yang bawah ya? Iya, Pak. Tapi mungkin bisa dikoreksi kawan-kawan dulu, Pak. Mungkin Reski yang keliru tuh, Pak. Silakan coba yang lainnya gimana? Pak Ari juga Gimana? gitu, Pak. Ari sama juga? Iya, Pak, sama. S juga. Sama juga S juga. Oke. Ya, ada 1 S, Pak. Ada 1 S ya? Oke. Ya, Yang lainnya gimana? Sama juga? Sama juga, Pak. Sama, Pak. Sama juga? Nah, Oh. Ya, berarti ini ya tidak tautologi, tidak juga kontradiksi berarti kan ya? iya, Pak, kontingensi, Pak. Apa? Kontingensi ya, Pak ya. Kontingensi ya. Berarti soalnya nggak pas ya itu ya? Iya, Pak. Nggak pas. Kurang lengkap ya aturannya. Ya, tunjukkan apakah dia tautologi, kontradiksi atau kontingensi gitu ya pertanyaannya ya? Iya, seharusnya Iya, gitu, berarti, Pak. Ya, jadi soalnya berarti tidak valid ya, tidak valid. Oke ya, Iya, jadi tidak valid soalnya ya. Kemudian yang B, ini ya sekalian aja Reski, sekalian Reski. Yang B gimana Reski? Kalau yang B, Pak, hasilnya itu, Pak, kontradiksi, Pak. Kontradiksi Pernyataannya ya. salah semua. Tapi mana? belum sempat Reski share tadi, Pak. Belum sempat Reski kirim ke Fahmi. Reski pakai HP, nggak bisa di-share, Pak. Oh ya. Coba yang bisa di-share siapa? Kontradiksi katanya. Bisa kita lihat. Sama jawaban semuanya, kontradiksi. Iya, Pak, sama. Iya, Pak. Sama, oke. Ya udah kalau sama berarti ya udah nggak perlu lagi ya. Jadi memang kontradiksi ya. Oke, baik. Baik, berikutnya ya soal nomor 2. Ya, soal nomor 2. Ya. Soal nomor 2 ya. Silakan soal nomor 2 ya, dikerjakan. Maksudnya gimana tuh, Pak? Buktikan tulis faktor. Ya, maksudnya begini. Ini Bapak jelaskan dulu nih ya. Iya, Pak. Maksudnya ya. Ya, kamu kerjakan juga. Oke. Halaman berapa soalnya tuh? Oh, 104 ya. Oke ya. Ya. Ini maksudnya ya, nomor 2 ini
tuliskan bukti ya, tuliskan bukti. Ya, maksudnya tuliskan bukti ya. Bukti validitas silogisme hipotesis ya. Nah, ya. Jadi kan ada validitas silogisme hipotesis dengan menggunakan hukum aljabar proposisi. Ya. Oke. Coba perhatikan ini materinya di KB3 ya. Coba di KB3 itu. KB3. Jadi KB3 itu ada silogisme hipotesis ya. Silogisme hipotesis. Coba coba perhatikan silogisme hipotesis. Coba dibuka halaman berapa itu? Silogisme hipotesis di KB3. 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 Halaman 61, Pak. 61 ya. Halaman 61. 61. Ya. Oh, 61-nya. Nah, ini ya. Ya, silogisme hipotesis ini yang C ya. Ini pengerti sini ya. Ya. Ada dua premis ya. Ya. Premis 1 ya. Jadi silogisme itu penalaran ya. Ya, silogisme itu penalaran. Jadi menalar itu dari data ya, kemudian kesimpulan. Nah, itu ya. Ini menalar ini. Jadi silogisme itu menalar. Jadi dari premis 1 diketahui premis 1, premis 2 ya, ini kan data ya, sebenarnya data ya. Nah, dari data itu kemudian menyimpulkan ya kesimpulan. Jadi kegiatan menyimpulkan sesuatu berdasarkan data ya, itu adalah silogisme ya. Nah, silogisme. Hipotesis itu dugaan ya, hipotesis itu dugaan. Hipotesis dugaan artinya diduga ya kesimpulannya P, jika P maka R. Ya, hipotesis naiknya. Dugaan inilah yang harus dibuktikan ya, benar atau tidak gitu ya. Benar betul. Jadi ini bentuk silogisme hipotesis macam ini. Jadi bentuk silogisme hipotesis ya, ada premis ya, ada dua premis ya, ada dua premis. Ada premis 1 ya, ada dua premis 1, ada premis 2 ya, premis 2 ini kemudian ada kesimpulan ya, kesimpulan. Nah, premis 1-nya seperti ini model implikasi ya. Jadi premis 1-nya bentuknya implikasi. Jika P maka Q ya. Nah, ini premis 1 ya. Premis 1. Premis 2-nya jika Q maka R gitu ya, premis 2. Kesimpulannya jika P maka R. Nah, gitu ya. Jadi kesimpulannya juga implikasi ya. Kesimpulannya implikasi. Jadi premisnya implikasi ya, dalam bentuk implikasi ya. Maka kemudian kesimpulannya juga dalam bentuk implikasi. Nah, gitu ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai silogisme hipotesis. Ya, rumusnya semacam ini. Ya, model silogisme hipotesis gitu. Nah, perhatikan ya. Ya. Nah, sekarang ya, ini bentuk ya. Ini tadi ya, ini kan bentuk silogisme hipotesis semacam ini ya, udah bisa dipahami ya bentuknya ya, atau rumusnya ya, rumus silogisme hipotesis itu semacam ini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi ya, buktikan validitas. Nah, validitas itu masuknya keabsahan ya. Jadi keabsahan kesimpulan ini benar gitu ya. Keabsahan bahwa kesimpulan ini benar itu maksudnya validitas ya, keabsahannya benar. Ya bahwa jika P maka Q ya, jika Q maka R kesimpulannya maka P jika P maka R. Nah, gitu ya. Ini kesimpulannya ini ya
keabsahan kesimpulan ini ya, ini harus dibuktikan ya. Nah, artinya membuktikan silogisme ini, gitu ya. Ini kan pernyataan ini belum dibuktikan kan ya, baru rumus aja ya. Ini kan baru rumus ya. Ya, rumus. Nah, rumus ini yang diminta dibuktikan, itu maksudnya. Nah, membuktikannya dengan cara apa? Dengan menggunakan hukum aljabar proposisi. Nah, gitu ya. Jadi membuktikan pernyataan ini ya, membuktikan argumen apa silogisme ini ya dengan aljabar proposisi. Nah, apa itu aljabar proposisi? Halaman berapa itu? Pengertian aljabar proposisi mana? Coba halaman berapa aljabar proposisi? Aljabar proposisi mana? Lima satu, Pak. Kamu nggak ngerti? Halaman berapa? 51. 51. Halaman 51, coba Pak. 51. Halaman 51 ya. Oh ya. Halaman 51. Oh, mundur ya. Iya. 51. Ah, ini aljabar proposisi ya. Nah, jadi di aljabar proposisi ini kan ada hukum-hukumnya, ada aturan-aturannya nih, ya. Ada aturan yang disebut hukum idempoten ya. Idempoten itu ini ya. Ya. P disjungsi P ya, itu ekivalen ya dengan P gitu ya. Artinya nilai kebenarannya sama gitu ya. Ya, P konjungsi P ekivalen dengan P. Nah, gitu. Jadi konjungsi maupun disjungsi itu ekivalen ya dengan pernyataan itu sendiri. Kalau satu pernyataan ya, Nah, ini hukum idempoten namanya. Nah, terus ada hukum asosiatif ya. Nah, ada hukum komutatif. Nah, ini hukum-hukum ini yang digunakan untuk membuktikan tadi ya, pernyataan tadi. Nah, sampai berapa nih? Sampai N ya, sampai hukum De Morgan ya. Ya, hukum De Morgan. Nah, jadi dengan menggunakan ya hukum dari A ya, A sampai N ya. Jadi dengan menggunakan hukum dari A sampai N ya. Nah, sekarang buktikan ya atau tunjukkan bahwa silogisme hipotesis itu benar gitu loh ya. Itu maksudnya. Ya. Nah, tunjukkan bahwa validitas silogisme hipotesis itu benar. Yang tadi benar ya. Jadi jika P maka Q, jika Q maka R, ya kesimpulannya jika P maka R. Nah, itu buktikan pernyataan itu. Ya, kesimpulannya benar. Ya, bahwa itu kesimpulan itu benar. Nah, membuktikannya apa? Dengan menggunakan aljabar proposisi, yaitu dari A sampai ini sampai N. Jadi gunakan aturan-aturan A sampai N ini untuk membuktikan, menunjukkan ya kebenaran daripada silogisme hipotesis itu. Nah, itu maksud soalnya. Bisa dipahami? Ya. Jadi soalnya tulis ya. Jadi soalnya tulis. Ya, silogisme hipotesisnya. Premis 1. Nah, gitu ya. Premis 1 jika P maka Q. Nah, ya, tulis. Premis 2, jika Q maka R. Kesimpulannya jika P maka R. Nah, itu soalnya. Jadi pertanyaan adalah buktikan. Ya. Nah, buktikan. Nah, tapi buktikannya dengan menggunakan aljabar proposisi. Nah, aljabar proposisi itu aturannya mana? Ya, ini aturannya. Yang dari A sampai N. Ya, jadi gunakan yang ini ya. Nah, itu ya. Hukum itu digunakan A sampai N. Untuk apa? Membuktikan ini silogisme ini ya dari itu kan ada aturan-aturan ya P ya gitu ya. Ini kan ada kalau sini kan ada tiga ini ya, 3 pernyataan ya, ada 3 pernyataan. 3 pernyataan. Oke, itu maksudnya udah bisa pahami ya. Jadi gunakan aturan-aturan ini untuk membuktikan ini kesimpulan ini. Oke. Ya, dicoba dulu lah ya. Coba dulu.
Silakan dicoba dulu. Yang penting udah jelas dulu maksudnya ya. Jadi maksud soalnya seperti itu. Ya. Ya. Nah sama ya, sama juga dengan membuktikan yang udah pernah kan. Yang nomor 3 itu kan sudah dibuktikan ya. Itu kan sama juga ya, itu kan premis juga, tapi ini pembuktiannya dibatasi dengan aljabar proposisi. Nah, bedanya situ aja. Nah, oke ya, dicoba. Silakan. Nah. Oke.
Ya, nanti kalau yang sudah ini ya bilang ya, siapa yang sudah di ini beritahukan. Siap, Pak. Eci, Ci, sehat Ci. Ci.
Sudah, Pak. Oke, udah, Ari. Sudah ini, Pak. Apa Arif? Baru Arif, udah, Pak. Pak. Tadi udah bisa. Arif. Oke, Arif ya, Pak. Sudah ya, selesai. silakan Arif. Coba Arif. Ya, wah, mantap nih Arif ya. Jelaskan Arif coba. Ya. Silakan Arif, jelaskan. Ya, Pak. Di sana ada P implikasi Q, Hmm. konjungsi, Q implikasi R, implikasi, P Oke. implikasi. Ya, Pak. Maka. Jadi di sana kan semuanya implikasi. Nah, jadi semuanya dipakaikan hukum implikasinya, Pak. Hukum implikasi, Pakai jadi yang hukum depannya implikasi ya. Hmm. Oh, P, itu ya. diskusi. Itu juga Ya, P Pak. pakai ke Yang ini bawah. ekivalen dengan ini ya, negasi P disjungsi Q ya. Ya, Pak, ekuivalen dengan Ya, itu implikasi hukum P. implikasi ya. Oke, ya. Ya, Betul. semuanya dilakukan aplikasi dulu, Pak. Ya. Kemudian hukum implikasi ya, pakai hukum implikasi ya. Terus? itu kan masih yang kedua itu kan masih ada ininya, Pak, implikasinya. Nah, anggap aja ini min P disjungsi Q garis bawah Q. Oke. Ya, garis bawah yang itu ya. Anggap itu P, Ya, pakai anggap implikasi juga ya. di hukum implikasi pakai juga. implikasi. Di sana Ya, ada implikasi. negasi ya. Ya, negasi, Pak ya. Hmm. Ada negasi lagi di luar kurungnya, Pak. Jadi 2 kali dia itu implikasinya. Ya, Nah, kemudian Oke. baru dimasukkan dengan hukum De Morgan. Jadi De di Morgan, sana masuk De Morgan. Ya, betul. negasi dalam kurung negasi P disjungsi Q itu kalau dipakaikan hukum De Morgan jadi P konjungsi negasi Q. Nah, itu kan Pak hukum De Morgan ya. Ya. Yang juga kayak gitu, negasi-negasi Q jadi Q dia. Nah, disjungsi jadi konjungsi, kemudian R-nya jadi negasi. Yang atas juga kayak gitu, Pak. Yang atas enggak. Tetap yang atas yang negasi P disjungsi R-nya. Kemudian lanjut lagi ke hukum komutatif, Pak. Hukum komutatif ini ya perpindahan itu supaya dia bisa mengelompokkan, Pak. Diasosiatifkan nih. Jadi negatif P itu kita pasangkan dengan P jungsi negasi Q. Jadi dia kelompoknya ya P sama P, kemudian R-nya ya. Kemudian kita yang R-nya kita kelompokkan juga dengan Q konjungsi negasi R. Ya. 2 kelompok dia itu. Oke. 2 kelompok. Ya, Dok. Lingkaran P. Terus? Kemudian, bentar Pak. Enggak, yang ini nih, ini nih. Bawah nih. Yang ininya nih, ini ada di mana nih? Bawakan Fami. Bawakan Mi. Enggak. Nah, ya. Udah dikelompokkan dengan Pak? Ya, udah pengelompokan, oke. Nah, dia itu ada lagi distributifkan, Pak. Jadi distributif itu ya negasi P, disjungsi P, dalam kurung disjungsi P, konjungsi negasi Q. Jadi dia min P-nya ini negasi P, disjungsi P, konjungsi negasi P, disjungsi negasi Q. Jadi ya negasi P-nya didistribusikan ya Pak. Ada 2. Dipecah. Ya. Dipecah ya, oke. Begitu juga yang R-nya Pak. R disjungsi Q. Iya. Konjungsi R disjungsi negasi R. Disjungsi Q. Ya Pak. Kemudian ini kan ada negasi P,
disjungsi P itu berdasarkan hukum komplement, itu artinya true, Pak. Komplement. True. Ya, ya komplemennya. Komplement ya. P ya true. Jadi dapatlah true konjungsi negasi P disjungsi negasi Q. Kemudian disjungsi R disjungsi Q ada konjungsi T. T itu dapatnya dari R disjungsi negasi R. Itu ya, Pak. R disjungsi negasi R itu berdasarkan hukum komplement jadinya true, Pak. Ya. Kemudian Ya, itu T true ya, T, true juga ya. Gunakan hukum identitas. ya, kita lanjutkan dengan hukum identitas, Pak. Di sana ada T konjungsi, ya kan, Pak? T konjungsi P itu artinya T konjungsi negasi P P. dalam kurung itu ya. Disjungsi negasi P itu hasilnya yang negasi P disjungsi negasi Q. Hasilnya, Pak. T-nya hilang jadinya, Pak. Ya. Berdasarkan hukum identitas. Ya, T-nya hilang ya. Ya. Hukum identitas ya, karena dia T ya. Kemudian di sebelah kanan juga hilang juga ya, R disjungsi Q. Ya, hilang juga T-nya, hilang juga yang kedua. Kemudian kita lanjutkan lagi, Pak. Ya. Ada tinggal negasi P disjungsi negasi Q, disjungsi yang kurung R disjungsi negasi R disjungsi Q. Jadi di sana kita pakai komutatif, Pak. Komutatif. Ya, kita pindahkan, Pak. Komutatif. Ya, oke. P dengan R negasi Q dengan Q itu kan negasi Q dengan Q kan pasangan loh, Pak. Ya, pasangan. Kita bisa pasangkan. Jadi itu nanti hasilnya true yang di bawah itu. Jadi sisanya negasi P disjungsi R. T-nya hilang, sisa negasi T-nya hilang. Bukan. R negasi R disjungsi T. Itu kita pakai hukum apa? Hukum 0, Pak. Hukum dominasi. Di sana ada P dominasi. Ya, dominasi. R disjungsi T itu kalau pakai hukum dominasi artinya true, Pak. Artinya true. Iya. Oke ya, hukum dominasi ya. Ya, dominasi, Pak. Artinya true. Kemudian negasi P disjungsi T itu pakai hukum dominasi lagi juga, Pak. Hasilnya true. Dominasi lagi ya. Sama hasilnya true ya. Ya, Pak. Nah, oke, betul, berarti benar ya. Ya, Pak. Ya, ya. Artinya artinya benar itu kan ya? Valid ya, Pak. Oke ya. Ya, oke, bagus ya, Pak Arif ya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Bapak pikir begitu ya penyelesaiannya, pembuktiannya ya. Jadi jadi silogisme itu valid ya. Ya karena udah ditunjukkan benar ya hasilnya T ya. Nanti kalau karena hasilnya T ini benar ya true. Itu menyatakan bahwa ya silogisme itu valid ya karena T itu karena benar. Begitu ya. Ada yang pakai jalan lain? Ada yang dapat jalan lain nggak? Ya. Nggak ada ya, sama ya langkah-langkahnya ya. Ya, langkah-langkah sama. Atau ada yang ada yang belum jelas? Silakan ditanyakan. Ada ya. Yang tadi dijelaskan. Nah, ini semuanya kan tadi ya menggunakan ya hukum-hukum aljabar proposisi tadi ya. Jadi menggunakan hukum-hukum pada aljabar proposisi yang dari sampai N itu ya, sampai N hukum-hukumnya. Nah, begitu. Menggunakan hukum-hukum pada aljabar proposisi. Nah, demikian.
Begitu, ya. Udah bisa dipahami ya? Ya, ini silakan di-share ya, Pak Arif ya. Di-share ke teman-temannya sebagai bentuk penggunaan ya proposisi ya. Contoh penggunaan hukum pada aljabar proposisi begitu. Baik. Ya, ini Bapak tuh ini sekarang di Hotel Transit Bandara. Jadi besok pagi Bapak harus ke Batam ini. Batam. Jadi yang ingin tanyakan kalau nggak ada mungkin Bapak cukupkan aja kali ya. Karena Bapak perlu istirahat untuk melanjutkan perjalanan ke Batam besok pagi. Ya, Ya, Pak. Pak. Ya, besok pagi. Ya, Pak. Oke ya. Baik, udah jelas ya. Terima kasih, Silakan Pak. di foto Ari. Ya, sama-sama kita foto dulu. Iya, Pak. Di foto wajah-wajah di malam hari ya, sebelum tidur. Iya, Pak. Nah, ini kalau mau lihat wajah aslinya Ari sekarang aja nih ya. Nah, ini wajah aslinya Ari ini. Sebelum tidur ya. Kalau tadi pagi wajahnya bukan asli ya. Ya. Oke, silakan di foto. Siapa yang mau foto nih? Adi, Pak. Pak Adi. Biasanya Adi ya. Oke, Adi. Pak Adi pakai aba-aba, Pak Adi. Ya, Pak. Ya, tuh. Barang nggak pakai make up ya. Udah. Silakan. Ya, Pak. Pak 1, Adi. 2, Hmm. 3. Sudah, Pak? Udah, oke, tahan napas tiganya ya, tahan napas ya. Oke. Baik, Ulangi terima lagi. kasih ya. Silakan ya. Belum, Pak. Oh, ulangi lagi, masih? Ya. Masih ulangi lagi, oke. Ya. Oh ya, sebentar, Ya. Pak. Nyimpan yang Belum, kasih aba-aba. Kasih aba-aba. Ini Eci Sinepiar, tampakkan. Nah, oke. Kan? Ya. Nah, udah balas senyum ya. ini apa? Yang ketiga. Udah. Belum, Pak, belum. Oh, belum, ya. Makanya kok belum ada aba-abanya. Mbak Belum Dina, ada. kameranya Mbak Dina terlalu jauh kayaknya. Nah, Oh, kameranya, Mbak. Ya, ayo, jangan terlalu jauh. dikit, Mbak, sama kameranya, Pak. Nah, deketin dikit ya. Kurang. Ini kesempatan mejeng nih ya. Ya, Pak. Kesempatan mejeng. 1, 2. Nah, bentar, Pak ya. 1, Ya. 3. Oke, Ya, Pak. oke. Udah nahan napas ini ya. Ya, baik ya. Makasih ya. Ya, Pak. Kita nanti ketemu lagi di hari apa Mas saya? Hari Sabtu ya? Hari Sabtu ya, Pak. Sabtu Iya, Pak. pagi ya. Pedagogi. Pedagogi ya. Jam 9.50 ya. Sabtu, Pak. 9.50 ya. Jam berapa, Pak? Hari Sabtu di jadwal jam berapa? Sama, Pak, jam 9.30 9.30 sampai jam 12. Ya, oke. Sementara kita ya sesuai dengan jadwal ya. Sementara sesuai dengan jadwal ya. Nah, itu walaupun itu Bapak lagi ada di Batam, insya Allah lagi ada di Batam itu. Oh, belum pulang, Pak. Itu, Pak. Sementara itu aja ya. Belum, pulang hari Minggu. Insya Allah pulang hari Minggu. Oke, baik ya. Kita akhiri Belum, ya. Pak. Ada yang mau tanyakan, Pak? Oh, ada yang mau tanyakan. Pak. Oh, silakan. Silakan. Apa yang mau ya, silakan. Ada tugas kan, Pak, LK1 sama tugas sumatif. LK1 sama sumatif ya, terus. Nah, itu kapan Pak dikumpulnya? Ucapkan ya dengan doa ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya. Selamat istirahat, Pak. Kita live ya. Ya, baik, sampai jumpa ya. Selamat.